Jauh di dalam diri kita masing-masing, sadar atau nggak sadar, kita semua itu lagi mencari sesuatu, mencari sebuah pusat, sebuah poros yang bisa jadi pegangan untuk seluruh hidup kita. Nah, kali ini kita akan coba bedah sebuah konsep fundamental yang menjawab pencarian abadi itu. Oke, kita mulai langsung ya, dengan sebuah pertanyaan yang sangat personal dan jujur aja cukup nusuk. Materi kita kali ini menegaskan satu hal. Pada dasarnya, setiap manusia itu pasti menghamba pada sesuatu. Nggak ada yang nggak. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah kita menghamba, tapi kepada siapa atau kepada apa sih kita memberikan loyalitas tertinggi kita? Dan disinilah inti pembahasan kita, konsep ilah. Tapi tunggu dulu, ini artinya jauh lebih dalam dari sekedar terjemahan kata Tuhan ya. Menurut sumber kita, ilah itu ibaratnya pusat gravitasi eksistensial kita. Apapun yang kita taati secara mutlak, yang paling kita takuti, yang paling kita cintai, dan yang jadi tujuan akhir hidup kita, nah, siapapun atau apapun yang menduduki posisi itu, itulah ilah kita. Sekarang, yuk kita lihat gimana konsep ini bekerja di level yang paling personal, di dalam diri kita. Gimana caranya ilah yang kita pilih itu berfungsi layaknya kompas batin yang nentuin kondisi psikologis kita sehari-hari. Nah, di slide ini kelihatan banget bedanya, kayak langit sama bumi. Waktu hidup kita berputar di satu poros, satu ilah yang sejati, hidup jadi punya makna, batin jadi stabil. Sebaliknya, coba bayangin kalau kita punya banyak ilah, uang, kekuasaan, gengsi, ego. Wah, hidup kita itu jadi kayak orbit yang kacau balau, penuh kebingungan, kecemasan, dan ujung-ujungnya cuma hanyut tanpa arah, terbawa arus materialisme. Kutipan ini, wah kena banget sih buat zaman sekarang. Soalnya berhala hari ini tuh bentuknya nggak selalu patung batu. Seringkali ilah yang kita sembah diam-diam itu ya hawa nafsu kita sendiri, ambisi kita, ego kita. Coba deh pikirin, kalau semua keputusan akhir kita didasarkan pada keinginan dan dorongan internal ini, pada hakikatnya ya itulah yang udah kita jadikan ilah. Oke, dari level individu, sekarang kita coba zoom out sedikit ke skala yang lebih besar. Gimana konsep ilah ini bisa jadi fondasi buat sebuah masyarakat? Gimana kompas batin kolektif ini membentuk etika dan bahkan struktur sosial kita? Nah, ini dia salah satu poin paling krusial. Kalau ilah yang jadi pusat, maka moralitas itu akarnya dari sesuatu yang dianggap absolut dan permanen, yaitu wahyu. Motivasi kita berbuat baik bukan lagi sekedar biar dipuji orang atau karena dianggap logis saat itu aja, tapi murni karena ketaatan pada prinsip yang lebih tinggi. Ini beda banget loh dasarnya sama moralitas sekuler yang sumbernya kesepakatan manusia. Yang namanya kesepakatan ya bisa berubah-ubah seiring waktu kan? Dan ini dia hasil logisnya. Kalau sebuah masyarakat menjadikan satu ilah sebagai pusatnya, keadilan itu bukan lagi sekedar pilihan politik, tapi jadi sebuah kewajiban moral. Nilai seseorang gak diukur dari status atau hartanya, tapi dari integritas pribadinya. Ini adalah fondasi untuk sebuah tatanan sosial yang tujuannya menghapus hierarki palsu dan segala macam bentuk eksploitasi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir, dan mungkin ini bagian yang paling powerful dari semuanya. Gimana konsep ilah ini, yang sering dianggap mengekang, justru bisa jadi mesin kebebasan yang sejati, terutama dalam melawan segala bentuk penindasan. Pernyataan Firaun ini adalah contoh paling sempurna dari inti tirani. Apa sih yang dia lakukan? Dia memposisikan dirinya sebagai ilah bagi rakyatnya. Dia mau jadi satu-satunya pusat ketaatan, sumber hukum, dan penentu segalanya. Jadi pada dasarnya, tirani itu adalah upaya manusia untuk merebut posisi ilah. Nah kalau gitu logikanya jadi jelas kan? Jika tirani itu adalah menjadikan manusia sebagai ilah, maka pembebasan sejati itu ya dimulai dari menolak semua ilah-ilah palsu itu. Dengan hanya menghamba pada satu ilah yang absolut, seseorang secara otomatis memerdekakan dirinya dari perbudakan kepada penguasa, tekanan sosial, atau kekuatan duniawi manapun. Prosesnya bisa kita lihat di sini, jelas banget. Pengakuan teologis di nomor 1 itu secara langsung melahirkan pembebasan psikologis di nomor 3, yang kemudian memunculkan keberanian politis di nomor 4. Ini kan kayak sebuah paradoks yang indah ya. Justru dengan menghamba hanya pada Tuhan, manusia jadi merdeka dari perbudakan oleh sesama manusia. Sebagai penutup, mari kita coba tarik benang merah dari semua ini. Apa sih signifikansi terbesarnya bagi perjalanan hidup kita? Kemana semua ini pada akhirnya akan bermuara? Ungkapan singkat ini, menurut saya, merangkum semuanya dengan sangat padat dan indah. Hidup di dunia ini bukanlah tujuan akhir, tapi ini adalah sebuah perjalanan, sebuah proses untuk memurnikan orientasi kita.
Tujuan sejatinya adalah ilah itu sendiri. Dan kesadaran inilah yang memberi makna dan arah pada setiap langkah yang kita ambil. Dan kita akhiri sesi kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Setelah kita paham konsep ilah sebagai pusat gravitasi, coba deh kita tanya ke diri sendiri dengan sejujur-jujurnya. Dalam realitas sehari-hari, apa sih yang sebenarnya berputar di orbit kita? Apa yang mendikte keputusan kita, menyita energi kita, dan membentuk ketakutan serta harapan kita? Jawaban jujur atas pertanyaan itu akan mengungkap siapa atau apa ilah kita yang sesungguhnya.